Dulu saya belajar. Pertama saya duduk di bangku sekolah. Sekolah SMP. Di sini disebut secondary school. Apa di sini? Sekolah menengah. Oh, sama dengan Indonesia. Secondary school di Singapura. Waktu saya duduk di sekolah menengah, saya terkenal orang yang paling nakal. Sehingga ayah saya bingung lihat saya. Bagaimana model manusia satu ini? Lebih baik dia mati daripada dia hidup. Itu doa abah saya. Tapi ibu saya berdoa, ya Allah, kasih hidayat sama anak saya. Mungkin dua-dua naik ke langit. Jadi dikasih saya nakal waktu di sekolah umum. Setelah saya masuk sekolah agama, saya duduk di pondok pesantren 12 tahun. Guru saya bingung lihat saya. Saya hanya sekolah di pesantren 2 tahun 8 bulan jadi guru sekolah agama. Saya duduk di SD, di kelas 1 ibtidaiyah, 6 bulan. Ibtidaiyahnya semuanya seluruhnya bahasa Arab. 6 bulan dinaikkan kelas 2. Saya kuasai itu bahasa. Sudah duduk di kelas 2, dinaikkan kelas 3 6 bulan. Sudah duduk di kelas 3 2 hari, dinaikkan kelas 5, tidak pakai kelas 4. Semua murid-murid teman saya bingung. Naik di kelas 5 2 hari pula, dinaikkan kelas 6. Diprotes sama anak-anak. Kenapa mesti terjadi begini? Karena di pondok bayar tiap bulan sekian ratus. Sudah duduk di kelas 6, diprotes sama mereka, guru saya naik menguji. Tidak ada yang bisa jawab, hanya saya yang bisa jawab. Dinaikkan lagi kelas 1 sanawiyah. Diprotes lagi di sanawiyah. Guru saya bilang, tidak usah kau belajar. Kau baca saja kitab sama saya. 12 tahun saya baca kitab. Makanya otak saya sudah penuh kitab. Karena itu saya tidak takut. Kalau orang mau berkata, salah, saya terima. Alhamdulillah ada orang yang berani menegur saya salah. Lalu saya ikut. Saya jadikan dia sebagai guru saya. Maka guru saya banyak. Ketika selesai saya tamat 12 tahun di pesantren. Saya berangkat pergi haji. Saya mencari guru di Makkah. Tetapi ketika saya duduk di Babus Salam, memang kesukaan saya Babus Salam. Juga orang-orang Melayu kebanyakan duduknya di Babus Salam. Waktu saya duduk di sana, datang satu guru yang aneh bagi saya. Dia tepuk belakang saya. Kau punya nama Sagaf bin Mahdi bin Idrus bin sampai Nabi Muhammad. Saya menoleh, ini orang belum pernah saya tahu. Dari mana dia tahu nama saya? Sudah, angkat aku sebagai gurumu. Saya bilang, saya jadikan kau sebagai guru saya, dunia dan akhirat. Ikut saya, ikut beliau. Satu hari makannya hanya 3 biji kurma dengan 1 gelas air. Tidak lebih daripada itu.
Kalau sudah selesai sembahyang Isya, beliau berdiri sembahyang sunat ba'diyatul Isya, lalu sembahyang Qiyamul Lail 8 rakaat, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Salam kanan mau ke kiri sudah hilang, tidak kelihatan lagi di tempatnya, hilang lenyap seperti itu. Saya berteman dengan beliau sampai haji, sampai Arafat, sampai Mina. Di Mina dengan murid-muridnya yang dibawanya dari Irak. Beliau memberitahu, jangan lempar dulu sebelum guru melempar. Semua berkata iya. Karena waktu keluar dari Masjidil Khaif penuh berjejal manusia. Di mana guru, di mana murid? Saya hanya dengan 3 teman. Waktu 3 teman ini melempar, semua di 3 tangan kita ada tangannya guru 3. Ini lucu. Mesti tangan orang itu 2, tapi tangannya 3 ada sama kita. Ini ilmu Allah SWT yang tidak patut untuk kita membantahnya. Itulah contoh mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak masuk di otak mereka, maka mereka tidak beriman kepada rasul. Justru itu kalau ada aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah, lau aksama 'ala Allah la abar, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka minta apa saja, bersumpah dengan apa saja, Allah Ta'ala akan berbuat baik dengan sumpah mereka dan akan mengabulkan apa yang mereka minta. Al-Habib Hussein Al-Haddad yang di Jombang, ada 2 saudara. Satu saudara soleh, yang satu saudaranya toleh. Orang Arab berkata kalau orang ibadat baik itu namanya soleh. Tetapi kalau banyak tidak baiknya itu namanya toleh. Jadi soleh lawannya toleh. 2 saudara ini, satu soleh, satu toleh. Dia punya saudara suka minum. Tidak mau berhenti, umur sudah 50 tahun, sudah kaki kanan dikubur, belum juga mau berhenti dari minuman keras. Dibawa oleh saudaranya yang soleh, pergi kepada Habib Hussein Jombang. Dengan niat mudah-mudahan ketemu Habib Hussein ini, dia bisa bertaubat kepada Allah. Turun di stasiun Jombang, mereka naik dokar. Sudah naik dokar, tolong antarkan kami ke rumahnya Habib Hussein. Sudah dibawa oleh situ kusir ini. Lari. Dia bilang ini rumahnya Habib Hussein. Turun 2 orang. Si kusir ini belokkan dokarnya masuk. Kemudian sudah mereka masuk di dalam rumahnya Habib Hussein. Habib Hussein keluar dengan pakaian kepul putih. Yang tadinya itu pakai udek. Udek Madura. Kata saudaranya, rupanya ini kusir dokar itu tadi. Jadi kontak dengan hatinya Habib Hussein, dijemput di stasiun. Dengan dia menyerupakan dirinya kusir dokar. Sebentar kemudian Al-Habib Hussein masuk. Mengambil 2 botol bir. Dia bawa ke depan si toleh ini. Ini, minum kamu. Wah, tidak mau minum saya. Minum. Kalau tidak minum, awas kau. Tidak mau minum dia. Rupanya malu sama Habib Hussein. Tidak malu sama Allah. Diketahui hatinya Habib Hussein. Diusaha. Dipaksa tidak mau minum. Tidak mau juga dia. Ditempeleng sama Habib Hussein. Habib Hussein itu tangannya bukan seperti tangan saya ini, lembut. Kalau tangan saya lembut, tiap hari istri saya pegang-pegang saya punya tangan. Dicium-cium karena lembutnya saya punya tangan. Makanya bapak-bapak senang pegang tangan saya. Memang tangannya lembut, tidak pernah kerja kasihan. Hanya pegang kitab. Beliau punya tangan. Kalau orang jabatan tangan diperek sama Habib Hussein bisa patah-patah dia punya tulang. Dari kuatnya dia punya tangan. Ini yang tempeleng satu orang yang tidak mau minum tadi. Langsung semaput. Sehingga saudaranya ini takut. Ya Allah, mati saya punya adik Habib. Biar dia mati daripada hidup minum minuman keras. Takut juga kakaknya ini. Setelah sadar dari semaput, adiknya bilang, perlu apa datang sama orang seperti ini? Aku hampir mati semaput ditempelin sama dia. Tidak perlu, aku tetap minum. Ayo kita pulang saja. Ulang dia orang. Masuk di warung. Minta bir. Tambah marah ini adiknya yang toleh ini. Sedang disiapkan bir di atas meja. Dituangkan di atas gelas. Waktu dia mengambil bir ini dengan tangannya. Datang tangan Habib Hussein sepotong. Mau cekek dia. Ya. Mau cekek. Seperti kakak tua
marah begitu. Berteriak-teriak, dia tidak, saya ampun, saya tidak lagi berminum. Terus dikejar. Sampai betul-betul bertobat kepada Allah SWT. Ini kejadian baru. Dan orang-orang yang menyaksikan itu masih hidup, yang menceritakan tentang keramat Al-Habib Hussein. Sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya juga, saya ketemui seperti itu. Salah seorang guru saya. Saya dibawa pergi. Waktu itu saya tidak punya paspor karena hilang semua. Tidak punya uang. Tidak punya apa-apa. Tidak punya tiket. Ayo ikut ke Baghdad, ke Irak. Berangkat. Naik pesawat, tidak ada yang periksa paspor. Tidak ada yang tanya tiket. Juga ada kursi 1-0. Padahal itu musim haji. Penuh-penuhnya pesawat. Turun di sana juga tidak ada yang tanya. Tidak ada yang apa-apa. Semua bukan saya saja, sama guru-guru ini juga. Selesai saya belajar. Belajarnya bukan baca kitab. Bukan mendengar kata guru. Tiap hari, habis sembahyang subuh dia lihat saja. Kemudian dia masuk, tidak keluar-keluar. Nanti habis sembahyang, lihat lagi. Cuma baku pandang saja ilmu yang dikasih. 9 bulan, beliau berkata, sudah tamat. Kau sekarang kembali pergi Makkah. Saya bilang, tamat apanya ini? Tidak ada ijazahnya. Ilmu juga tidak saya dapat, hanya baku pandang. Cuma kalau dia pandang, saya juga pandang mukanya. Kepingin minta barakatnya. Sampai di Makkah, saya duduk lagi di sana. Astagfirullah, beliau berwasiat. Segar, nanti ada guru lagi cari sama kamu, kau ikut. Saya bilang, saya tidak ada paspor, tidak ada tiket. Sudah, tidak apa-apa. Kalau jalan sama guru, tidak apa-apa. Tidak, sudah. Pergi. Berangkat. Taat kepada guru. Apa yang diperintah, saya ikut. Saya masuk. Ada pengumuman pesawat pergi ke Jeddah. Saya masuk. Orang-orang masuk, saya pun masuk. Insya Allah mudah-mudahan guru saya ada di samping saya. Tidak ada yang tanya, tidak ada yang kasih boarding pass, tidak ada apa-apa. Naik, ada pula kursi yang kosong. Terus saya duduk. Tidak ada orang tanya apa-apa. Turun di Jeddah, begitu ketat periksa di sana. Tidak ada yang periksa, tidak ada yang tanya. Saya keluar, saya naik bis pergi Makkah. Alhamdulillah selamat. Duduk lagi saya di Babus Salam. 3 hari datang lagi sang guru. Tepuk lagi pundak saya. Kau Sagab bin Mahdi bin. Saya bilang iya. Ayo ikut saya. Ikut dibawa ke Aljazair. Naik lagi pesawat. Tidak pakai tiket. Tidak pakai apa-apa. Selesai 6 bulan. Guru ini aneh. Keluar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya ucap. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sudah 1 kali tok 1 hari. Sekarang saya didik. Para jamaah kalau sembahyang sama saya baca 65 kali. Mungkin bisa jadi wali. Cuma 1 kali tok 1 hari. Keluar. La ilaha illallah. 6 bulan itu. 6 bulan kali 30 kali. Selesai itu dia bilang tamat. Tamat apanya ini guru-guru ini? Aneh bagi saya. Pulang. Saya bilang tidak ada paspor, tidak ada tiket. Sudah pulang. Pulang lagi saya pergi ke Makkah. Saya duduk lagi sana. Dia berwasiat. Nanti ketemu lagi guru, kau ikut. Duduk lagi saya. Datang lagi. Sudah 3 hari. Ikut saya. Kau belajar sama saya. Belajar lagi saya pergi. Dibawa ke mana? Ke Bahrain. Ini guru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tukang boxer. Suruh baca kitab. Saya dikasih 1 kamar sama kitab. Saya sedang baca asik-asik, tahu-tahu datang dia bertinju. Cepat. Saya bilang saya tidak ada salah apa-apa waktu ditinju. Diam. Pernah dilempar sama botol, sampai pecah itu botol. Sampai luka punya kepala. Tidak apa-apa. Sudah dibiarkan begitu saja. Sampai 6 bulan diusir. Sudah, tamat kamu, pergi. Loh, tamat apanya tuan guru ini lagi? Pergi kemana saya? Pergi kembali ke Makkah. Kembali saya di Makkah. Sudah jauh saya pergi, dia kejar. Lagi 1 guru, kau tidak boleh lama-lama sama dia.
Nanti kamu gila. Ya Allah, berat ujian untuk saya. Setiap hidup itu harus menemui ujian. Bagaimana beratnya ujian, begitu pula berat yang akan kita dapat. Justru itu Siti Aisyah, begitu berat beliau di dalam menjalankan sunat-sunat Nabi Muhammad. Beliau berdiri sembahyang sampai ikat tali. Dia pegang di tengah malam, takut jatuh kalau dia tertidur atau ngantuk. Dia berdiri melakukan sholat kepada Allah. Dia ikat tali ke tempat tandas. Untuk dia berjalan di tengah malam, dia pegang itu tali dalam keadaan ngantuk, pergi mengambil air wudhu. Sehingga Nabi bersabda, ya Aisyah, ajruki ala gasdi ta'biki. Pahala dan ganjaran yang akan kau dapat tergantung daripada capek yang kau lakukan. Makanya kita harus banyak capek hidup di dunia ini untuk mendapatkan dan meraihkan nikmat persiapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Betul-betul sampai saya di Makkah, saya duduk tunggu ini guru 7 hari baru muncul. Munculnya tidak seperti biasa. Yang lain-lain tepok kasih tahu nama saya. Yang ini tidak. Datang satu orang, pakaiannya tidak seperti pakaian kita ini. Pakaian sudah usang-usang. Dia robek-robek Quran Arab. Dia jadikan sejadah, dia pun sembahyang. Saya duduk di sampingnya. Allahu Akbar. Kalau Allah Akbarnya itu di kuping saya. Saya bilang, ketemu lagi yang model seperti ini. Nasib apa saya ini? Nasib apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya saya lihat, dia lihat sama saya. Allahu Akbar. Ya ilahi, saya bilang ini luar biasa. Allah liman hamidah. Semua urusan takbir tahmid ini dia marah sama saya. Sampai satu rakaat. Rupanya ini guru yang dikasih tahu kalau saya lama sama dia saya jadi gila. Saya ambil kertasnya, saya ganti sama sejadah. Tambah cepat dia sembahyang yang rakaat yang kedua. Lalu salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dia marah, mengamuk dia. Atadunnu sajadatak andahu min sajadati? Kau kira sejadah kau lebih suci dari sejadahnya saya? Saya bilang, ampun Tuan Guru, maaf. Saya bukan melihat sejadah, saya lihat kertas yang dirobek-robek. Maka saya hormat sama Tuan Guru, saya kasih sejadah saya ini. Ayo ikut saya. Saya bilang, mau dibawa kemana ini saya ini? Ikut, saya ikut. Dia jalannya lain sama jalan orang biasa. Dia jalan, kakinya tidak pincang. Tetapi waktu dia jalan, dia berpincang-pincang. Melompat begitu. Semua orang yang liwat, waktu saya ikut dari belakang, dia bilang, kenapa kau ikut orang gila itu? Semua orang Makkah itu bilang dia ini gila. Saya bilang, tidak apa-apa. Yang penting saya juga tidak gila. Ada pepatah Arab. Orang yang kasih pinjam kitab kepada orang, itu orang gila. Dan orang pinjam yang kasih kembali, itu gurunya gila. Makanya kalau punya kitab, jangan kasih pinjam sama orang. Itu orang gila itu, yang kasih pinjam kitab. Nanti, kalau dia kasih kembali, itu gurunya gila. Lebih gila daripada yang kasih pinjam. Sebab kitab itu ilmu. Tidak boleh kasih pinjam-pinjam, ini ilmu. Sudah naik di atas tingkat 4. Ada kamar kira-kira 2 kali 3. Dia punya kamar. Saya lihat ada kompor kecil. Kompor. Di sini kompor. Untuk masak. Dapur. Dapur kecil. Dapur mainan anak-anak itu. Sama teko kecil. Teko. Teko. Teko kecil. Dia taruh di atasnya. Dia bakar. Nyala. Dia isi teh. Dia isi gula. Dia isi air. Sebentar mendidih. Dituangkan di cangkir Arab itu. Minum. Katanya saya minum. Tuang lagi minum. Karena dulu saya minum teh. Minum lagi. Barangkali saya minum ada 50 cangkir. Tapi tidak habis-habis teko yang kecil ini. Timbul keyakinan saya sama Tuan Guru ini. Ini orang aneh ini. Dia pun berkata, kalau kau minum 1 laut. 1 laut pun saya akan datangkan di teko kecil ini. Ya Allah, saya bilang luar biasa ini manusia ini. Waduh Tuan Guru, betul saya ini. Baru dia angkat dia punya peti. Dia bilang, satu dunia isinya ada di dalam peti saya. Saya bilang, saya minta jambu dari Madura. Untuk menambahkan keyakinan saya. Sebab keyakinan tidak akan timbul
kalau tidak ainul yakin. Nabi Allah Ibrahim ketika dia beriman kepada Allah, dia bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma du'unna ya'tinaka sa'ya. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, bagaimana sih kamu menghidupkan orang yang sudah mati itu? Apa kau tidak beriman, wahai Ibrahim? Bukan, ya Allah. Untuk menambah keyakinan saya. Karena ainul yakin membawa kita lebih percaya kepada apa yang kita percaya. Satu biji dengan daunnya 2 helai. Yang masih ada bintik embun. Dia berkata lagi, saya tadi masuk di kebunnya orang di Madura, orangnya kikir. Dia kasih cuma 1 jambu ini. Saya bilang, kau ada di sini kok kau bilang pergi Madura. Oh, tambah yakin saja. Hampir saya gila melihat ini perbuatan si guru ini. Makanya saya sudah lihat semua manusia itu. Dia bilang makan. Saya makan. Ragu juga. Jangan-jangan ini batu yang dirubah jadi jambu. Akhirnya nanti saya pulang dioperasi sama dokter jadi batu di dalam. Kata hati saya langsung dia tegur. Melotot matanya lagi. Kau tidak percaya, setan kamu. Ini jambu, ini bukan batu. Saya tidak ucap, hanya bilang di dalam hati. Dia tahu apa yang saya ucap. Ini namanya kasyaf. Kasyaf akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersih hatinya. Makanya kita di dalam Islam diperintah untuk bersih hati. Supaya kita mendapat ilmu-ilmu yang telah diturunkan kepada Nabi. Dan Nabi tidak kikir mewariskan ilmu itu kepada kita sekalian ini. Akhirnya, sudah demikian, dia kasih keluar lagi ayam 2 ekor dengan nasi biryani. Dia bilang lagi, ini saya ambil dari India. La haula wala quwata illa billah. Makan saya sampai habis, dia usir saya. Turun, keluar kamu. Guru kau bilang kalau lama sama saya nanti kamu gila. Dari mana dia orang baku telepon yang tidak ada kabel itu? Saya pun turun, takut jadi gila, saya lari cepat-cepat. Tahu-tahu di bawah, dia tarik saya punya baju. Di mana dia turun ini orang? Kau tidak minta doa sama saya? Saya bilang, saya minta doa. Dia angkat tangan, Allahumma ja'alna minal mahbubin, wab'idna min diwanil bu'adai wal makrudin, birahmatika ya arhamar rahimin. Hanya ini doanya, tidak panjang-panjang. Ya Allah, jadikan kami orang yang dicintai olehmu, dan jauhkan kami daripada kebencianmu. Wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya pergi, dia pun berwasiat. Belum selesai. Masih ada lagi 1 guru terakhir. Ini baru gurunya kamu. Hari Khamis, saya pun berniat akan tawaf 70 kali untuk berjumpa dengan guru yang terakhir ini. Saya pakai ihram, pergi ke Tanim, pergi tawaf, sa'i, pergi lagi. Tawaf, sa'i, cukur, lari lagi pergi Tanim sampai 69 kali. Mau dekat subuh Jumat. Tidak ada capek, tidak ada lapar, tidak ada haus. Karena niat yang betul-betul. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang mau pergi haji, niat yang betul. Mau naik Jabal Nur, kepingin mau dapat barakat Nabi di Gua Hira. Niat yang betul-betul, kita akan sampai di Gua Hira itu. Saya pernah tidur 2 malam di Gua Hira. Semua orang tidak bakal berani tidur di sana. Tetapi saya yakin Nabi tidur 15 tahun berani. Karena Nabi punya niat yang kuat. Saya punya niat pula yang kuat. Mati hidup, apa kata Allah? Saya tidur di dalam Gua Hira. 2 hari 2 malam. Pernah saya kerjakan. Maka saya tidak perlu takut lagi. Untuk apa takut? Yang perlu kita takuti Allah. Kalau kita takut kepada Allah, semua takut kepada kita. Ini ilmu yang paling besar. Akhir semua ilmu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Pergi ke pintu neraka. Neraka lari. Malaikat Malik yang jaga neraka gemetar. Takut sama kita. Kalau kita takut sama Allah. Kalau pergi ke pintu surga.
Sembunyi malaikat Ridwan. Suruh masuk, kita pura-pura dia tidak lihat. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asal kita takut sama Allah, semua akan terjalin. Semua akan jalan. Semua akan sukses. Segala apa yang kita cita-cita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ke 69. Tidak ada lagi kendaraan karena sudah dekat subuh. Sedang kebingungan saya datang bis. Sama supirnya tok kosong itu bis. Nyala lagi semua lampu. Saya bilang Tanim, kata supir. Naik saya sendiri. Berjalan dia. Di tengah jalan dikasih berhenti sama satu orang. Pakaiannya jubah coklat. Sudah kotor penuh debu-debu. Penuh corengan-corengan arang. Lagi rambutnya penuh debu. Mukanya penuh debu. Keluar lagi ingus. Penuh di dia punya kumis. Air liurnya lagi keluar. Saya baru gantikan ihram. Kepingin mau dipakai. Sampai Jumat besok. Naik dia duduk. Bersender. Di badan saya yang bersih ini. Saya berkata dalam hati, la ilaha illallah. Kursi kosong-kosong bini kok begini duduk bersender dengan saya. Kotor lagi kain ihram saya ini. Kata dalam hati. Dia langsung melihat saya melotot matanya. Kau kira baju kamu lebih suci dari baju saya? Supir, kasih berhenti. Turun dia. Dia turun, saya melompat juga turun. Saya cium kakinya dia. Saya minta maaf Tuan Guru. Saya salah karena saya belum sampai kepada ilmunya kamu. Saya hanya melihat yang zahir, tidak melihat yang batin. Saya minta ilmunya kamu juga diberikan kepada saya. Nanti, katanya dia. Saya minta doa supaya saya ini diterima oleh Allah. Besok, katanya. Kapan saya ketemu lagi besok? Tidak mau doa dia. Bercecok sama saya. Saya noleh, lihat bis, tidak ada lagi. Tidak dengar saya bunyinya bis ini pergi. Saya noleh ke depan lagi, guru ini hilang. Dua-dua hilang. La ilaha illallah. Berjalan kaki saya pergi Tanim. Pulang ke Makkah. Saya tawaf, sa'i, saya tunggu Jumat. Duduk di Babus Salam lagi. Sampai kira-kira 5 menit adzan Jumat. Liwat ini manusia tadi malam itu. Tapi pakaiannya putih. Tidak ada di dunia ini. Dengan nur dia punya muka. Kasih senyum kepada saya. Dia berkata, aku tadi malam itu. Terus saya melompat. Saya bilang, saya minta doanya. Doanya pula sama. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Wab'idna min diwanil bu'adai wal matrudin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Aku ini gutbul awliya. Oh, kamu gutbul awliya. Langsung hilang. Tidak ketemu lagi. Sampai ini hari tidak ketemu-ketemu. Ini guru saya. Berjalan saya mencari guru lagi. Tidak puas. Makanya Sahibul Zubat Ilmul Usul berkata, Malam yajid, malam yaku ya'lamu dha falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali, malam yakun ya'lamu dha falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa yang tidak dapat memahami sesuatu, supaya segera bertanya. Siapa yang tidak ketemu guru, supaya pergi mencari itu guru. Saya cari lagi guru. Saya cari guru, ketemu guru di hutan Kalimantan. Jalan naik stip 8 hari 8 malam. Gurunya juga model dan aneh. Kadang pakai gamis, kadang pakai celana pendek, kadang telanjang bulat. Ini guru saya yang terakhir. Pakai imamah daun pisang dipasang kembang melati. Saya bertanya kenapa mesti pasang kembang melati. Dia menjawab, di mana ada kembang, di situ datang kumbang. Tapi guru ini aneh. Asik-asik saya bercakap sama dia, dia melompat di Sungai Mahakam. Hilang 2 hari 2 malam. Saya tunggu, tidak mau pergi saya. Ingin membuktikan kebenaran ilmu Allah, ilmu Nabi Muhammad, ilmu yang dibawa oleh aulia-aulia itu. Keluar dia dari Sungai Hakam, bawa 1 cancang korma. Dia bilang, saya pulang dari Makkah, ini korma makan. La haula wala quwata illa billah. Dia naik lagi pohon. Dia naik di pohon kelapa, bukan naik memanjat seperti kita, tapi berjalan. Dia naik jalan kaki di pohon kelapa itu. Itu dia petik-petik buah kelapa kasih turun. Dari atas bukan turun lagi, dia lompat kepalanya ke bawah. Saya bilang, mati ini manusia. Biasa seperti diangkat, dia turun di bawah tanah. Ini guru saya. Jadi saya sudah sempurna lihat guru yang luar biasa. Yang tidak saya ragu dengan ilmu mereka.
Karena saya lihat dengan ainul yakin.